Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Debbie Saputri dari SMA Negeri 3 Pasar Wajo. Sobat Literasi, pada kesempatan kali ini saya mengangkat judul resensi Jeritan Kaum Tani. Halo Sobat Literasi, hari ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Air Mata Citandui yang ditulis oleh Bambang Setiaji dengan jumlah halaman sebanyak 273 halaman dengan ukuran buku 13,5 dikali 20,5 cm. Buku ini diterbitkan oleh Republika pada pertengahan tahun 2012. Buku ini menceritakan tentang keluarga Matkusen, yaitu keluarga petani miskin yang harus hidup berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain untuk menyambung hidupnya. Selain itu, buku ini juga menggambarkan bagaimana konflik-konflik yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah karena perampasan tanah oleh pemerintah yang mengakibatkan masyarakat harus mengalami penderitaan dan kelaparan di atas tanah mereka sendiri. Selain itu, buku ini juga menggambarkan bagaimana sistem tanam paksa berjalan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Halo Sobat Literasi, di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa saya memilih buku Air Mata Citandui untuk diresensi. Alasan saya memilih buku ini untuk diresensi adalah saya menilai bahwa buku ini berhasil dalam menceritakan dan menggambarkan kembali bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Dan juga buku ini berhasil dalam menggambarkan konflik-konflik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat karena perampasan tanah milik masyarakat, serta bagaimana sistem tanam paksa berjalan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Dan juga saya menilai bahwa buku ini sangat relate dengan isu-isu yang terjadi di bangsa kita sekarang ini. Sobat Literasi, setiap buku tentunya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Begitupun dengan buku Air Mata Citandui yang ditulis oleh Bambang Setiaji. Buku tersebut memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Kelebihan yang pertama, mengandung banyak nilai-nilai moral yang dapat dipetik sebagai motivasi. Buku tersebut syarat akan nilai-nilai moral yang dapat dipetik dan dijadikan sebagai pelajaran. Buku tersebut layak dijadikan sebagai bahan bacaan bagi generasi muda Indonesia karena mengandung banyak nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Kelebihan yang kedua, buku tersebut berhasil menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia pada masa kolonial Belanda dengan sangat spesifik. Buku tersebut mengangkat cerita dari kenyataan kondisi masyarakat Indonesia pada masa kolonial Belanda. Bagi pembaca yang juga sudah mengetahui seperti apa kondisi masyarakat Indonesia pada saat itu, semakin mudah hadir dalam isi cerita yang sangat dramatis dan banyak melibatkan konflik batin. Sobat Literasi, selain kelebihan juga terdapat kekurangan yang ada di dalam buku tersebut. Kekurangan yang pertama, penggunaan bahasa daerah tanpa disertai dengan terjemahan. Ada dialog tokoh yang menggunakan bahasa daerah tanpa disertai dengan terjemahan, sehingga bagi kalangan pembaca yang bukan dari daerah dengan bahasa tersebut akan kesulitan dalam memahami isi percakapan. Yang kedua, alur melompat-lompat. Ada beberapa perpindahan alur dari satu bab ke bab lainnya yang dianggap belum tuntas atau masih kurang jelas. Kekurangan yang terakhir adalah memuat banyak masalah-masalah sosial di dalamnya. Di dalam buku ini memuat banyak sekali masalah-masalah sosial seperti pencurian, perampokan, hingga pembunuhan. Sehingga bagi beberapa pembaca mungkin akan menimbulkan rasa takut atau mungkin terbayang-bayang dengan kejadian-kejadian yang ada di dalam alur cerita di dalam buku ini. Dalam membaca buku ini, pembaca semakin memahami seperti apa kondisi masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan bagaimana sektor pertanian berperan penting dalam membangun perekonomian suatu bangsa. Dari buku ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa setiap masyarakat di dalam suatu negara berhak untuk memberikan hidupnya dan berhak menggunakan isi hati dan pikiran mereka sebagai masyarakat. Pemerintah tidak boleh merampas tanah milik masyarakat itu. Mereka harus mempertimbangkan dampak apa yang akan dirasakan oleh masyarakat ketika tanahnya diambil alih oleh pemerintah. Bagi Sobat Literasi yang menyukai buku-buku yang bertemakan tentang masa pemerintahan kolonial Belanda dan sistem tanam paksa, Sobat Literasi wajib untuk mencoba membaca buku ini. Baik, itu dia tadi sekian video resensi dari saya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.